sore, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas atau belum, Bapak Ibu? Mungkin boleh konfirmasi dulu. Oke, baik. Sambil menunggu ya, Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih bersiap-siap, silakan bisa dipercepat siap-siapnya ya untuk segera standby di depan device masing-masing. Oke, baik. Sebelum saya mulai, mungkin dari teman-teman peserta, Bapak Ibu sekalian, silakan boleh konfirmasi dulu apakah sudah ready, sudah siap standby atau belum. Silakan boleh sekali kirim reaction, atau boleh juga mengirimkan pesan melalui chat box, Bapak Ibu. Kami tunggu ya. Oke, sudah ada Bu Amara, sudah siap. Kemudian siapa lagi yang sudah siap? Silakan boleh kirim reaction atau boleh juga konfirmasi melalui chat box, Bapak Ibu. Oke, ada Ibu Isna sudah siap. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sudah siap atau belum? Sudah standby kah? Atau masih siap-siap? Oke. Ini dari iPhone siapa ya? Silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin display name-nya belum disamakan dengan nama yang diregistrasikan, mohon untuk dirubah terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, agar nanti mempermudah untuk identifikasi pesertanya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ke pembukaan ya Bapak Ibu ya. Mohon ditunggu sebentar. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam room Zoom kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Self Solution pada sore hari ini. Kali ini kami mengangkat topik terkait penyusunan standar SNI produk pangan dengan mengundang narasumber Pak Mulyono sebagai anggota tim konseptor SNI, Bapak Ibu sekalian. Kalau sebelumnya mungkin sudah pernah mengikuti kegiatan kami, kemudian kalau Pak Mulyono seringnya bicara tentang lab ya, Bapak Ibu ya. Kali ini kita akan sharing-sharing di bidang yang lain ya, karena kebetulan Pak Mul ternyata juga terjun di bidang konseptor SNI seperti itu. Oh, maaf. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai masuk ke materi, izinkanlah saya untuk membacakan peraturan terkait kegiatan webinar pada sore hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak ada kendala pada koneksi dan device yang digunakan, mohon untuk menyalakan videonya. Lalu yang kedua, mohon untuk mematikan voice selama kegiatan webinar berlangsung. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dari para peserta silakan boleh disampaikan selama kegiatan webinar berlangsung melalui chat box Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak menunggu sesi Q&A, tidak apa-apa. Jadi pertanyaan boleh silakan langsung disampaikan saja, baik itu saat Pak Mul menyampaikan materi atau saat sesi Q&A. Nanti semua pertanyaan akan kita bahas di sesi Q&A atau tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah untuk link kehadiran dan link materi, nanti akan kami share di akhir acara ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh teman-teman peserta untuk standby hingga akhir kegiatan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, perkenalkanlah juga saya untuk memperkenalkan tentang Self Solution ya Bapak Ibu. Barangkali dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, ada yang baru pernah mengikuti kegiatan kami. Perkenalkan, kami dari PT Self Suprema Utama atau Self Solution. Kami merupakan perusahaan penyedia jasa untuk konsultasi, training, assessment dan inspection terkait beberapa standar, diantaranya ada standar ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, ISO 22000, kemudian ISO
17025 dan lain sebagainya. Selengkapnya silakan dapat dilihat pada layar. Selain itu, kami juga menerima customized project terkait registrasi produk, sistem jaminan halal, business continuity management, warehouse management, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah bekerja di perusahaan dan barangkali nanti membutuhkan jasa untuk konsultasi, training, assessment, inspection terkait standar-standar tersebut, silakan boleh sekali menghubungi kami melalui nomor yang sudah tertera pada layar. Dan bagi rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa, fresh graduate atau job seeker, barangkali nanti membutuhkan kegiatan training-training atau webinar untuk meningkatkan skill sebelum terjun ke dunia kerja, silakan boleh sekali mengikuti laman sosial media kami, ada di LinkedIn, Instagram, dan ada juga di website Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga informasi terkait kegiatan training terdekat yang akan kami selenggarakan Bapak Ibu sekalian. Kelas yang pertama adalah Comprehensive Food Safety Management System. Pada kelas ini nanti akan membahas GMP, HACCP, ISO 22000, dan FSSC versi terbaru atau versi ke-6 Bapak Ibu sekalian. Kelas ini nanti akan kami laksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2023 Bapak Ibu. Silakan nanti bagi teman-teman mahasiswa D3 atau S1, fresh graduate dan job seeker, kami tawarkan harga khusus ya, ada potongan. Bagi rekan-rekan sekalian, nanti akan dikenai biaya hanya Rp150.000 saja untuk teman-teman mahasiswa D3 atau S1, fresh graduate dan job seeker. Sedangkan untuk mahasiswa S2, S3, karyawan dan umum dikenai biaya Rp500.000. Dan nanti kelas ini akan diisi oleh Pak Gilang Anugrah Putra. Beliau sudah Certified Lead Auditor FSSC 22000 versi ke-6 ini, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk join, silakan boleh sekali mengisi link registrasi yang tertera pada layar. Kemudian kelas berikutnya adalah terkait sistem jaminan produk halal. Bapak Ibu, kelas ini akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2023. Bagi Bapak Ibu yang mungkin atau rekan-rekan sekalian yang mungkin ingin mempelajari terkait peraturan sistem jaminan produk halal yang berlaku saat ini di Indonesia, silakan boleh sekali mendaftarkan diri melalui link yang sudah tertera pada layar, Bapak Ibu. Ya, itu adalah perkenalan singkat terkait Self Solution serta kegiatan training terdekat kami, Bapak Ibu. Kemudian saya akan membacakan susunan acara dalam kegiatan webinar hari ini. Yang pertama, kita akan ada pembukaan ya Bapak Ibu hingga pukul 15.40. Kemudian setelah itu nanti kita akan masuk ke materi pada pukul 15.40 hingga 16:10 Bapak Ibu. Kemudian setelah sesi materi kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Dan nanti 5 menit sebelum acara berakhir, kita akan ada foto bersama dan penutupan, Bapak Ibu. Ya, itu adalah susunan acaranya, Bapak Ibu sekalian. Setelah ini, kita akan mulai masuk ke sesi materi ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke sesi materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk pembicara kita hari ini. Beliau adalah Pak Mulyono STP. Saat ini beliau menjadi manajer mutu di suatu laboratorium pengujian. Dan beliau memiliki kompetensi pengujian untuk pengujian kimia, fisika, dan sensori. Saat ini, selain menjadi manajer mutu dan manajer mutu di suatu laboratorium pengujian, beliau juga menjadi trainer terkait ISO 17025, meliputi awareness, penyusunan dokumen sistem mutu, validasi, ketidakpastian, jaminan mutu pengujian, audit internal, persiapan akreditasi, dan analisa risiko dan peluang, serta teknik kalibrasi. Berikut beliau juga menjadi pendamping untuk akreditasi ISO 17025. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin mengenal Pak Mulyono lebih dekat, silakan boleh sekali menyimpan beberapa laman sosial media beliau. Silakan boleh menyimpan nomor WhatsApp, Instagram, LinkedIn, website maupun kanal YouTube beliau, Bapak Ibu. Ya, setelah ini kita akan mulai masuk ke materi bersama dengan Pak Mulyono. Mungkin kita sapa dulu ya. Selamat sore, Pak Mulyono. Selamat sore. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Baru pulang kantor ya, Pak ya? Buru-buru nggak tuh tadi? Enggak, Mbak. Oh, enggak. Udah lebih santai ya sekarang ya, Pak ya? Oke, ya ini untuk share screen materinya apakah sudah terlihat, Pak Mul? Terlihat, jelas. Sudah terlihat ya. Mungkin silakan boleh coba minta akses. Oke, baik.
Ya, apakah sudah bisa diakses kontrol screen-nya, Pak? Sudah ya? Oke, baik. Sudah siap ya, Pak Mul? Siap. Oke, sip. Waktu dan layar saya persilakan kepada Pak Mulyono. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mbak Silma ya? Jelas, Pak. Ya. Oke, teman-teman semua, Mbak Silma. Jadi ini sudah agak lama ya Mbak Silma. Kita nggak bikin Iya, webinar. Pak. Ini Lama lumayan. dari puasa. Iya, puasa. Dari puasa. Ya. Ini kayaknya tampil online setelah Lebaran saya ya Oh, dengan staff ini ya. iya. Oke teman-teman semua, hari ini saya menyampaikan materi, mungkin ini topiknya di luar lab ya. Biasanya kalau saya menyampaikan materi kan, kalau nggak awareness, validasi, ketidakpastian, jaminan mutu, ya, jadi seputar lab. Hari ini spesial ya. Jadi materinya penyusunan SNI produk pangan. Ya. Oke, sebelumnya saya mau menampilkan sedikit ya. Ya. Tadi disampaikan sama Mbak Silma, saya kebetulan bekerja di lab pengujian. Kebetulan selain di analis kimia, saya juga sebagai panelis sensori, juga sebagai manajer mutu ya, penanggung jawab pemeliharaan sistem mutu untuk ISO 1125 juga ISO 9001. Ya. Namun untuk tahun ini saya spesial ya teman-teman ya. Jadi tahun ini saya dapat tugas sebagai konseptor SNI. Ya. Ini ketiga kalinya nih saya dapat tugas. Yang pertama itu di tahun 2017, yang kedua itu di tahun 2019, itu sebelum pandemi. Nah, karena di tempat kita memang kegiatan penyusunan SNI itu salah satu jadi job desk kita, teman-teman. Ya. Dan itu digilir ya. Setiap tahun kita digilir teman-teman kita untuk menjadi konseptor SNI. Jadi kita nambah kompetensi ini. Jadi selain kompetensi pengujian, kita juga bisa menyusun standar. Dan hari ini spesial teman-teman, saya kepengen berbagi bagaimana sih cara menyusun standar. Siapa tahu nanti teman-teman setelah ini selesai ya, webinar ini selesai, besok diminta sama pimpinannya untuk menyusun standar. Karena yang menyusun standar itu sebenarnya bukan hanya tugas saya ya, tapi juga teman-teman bisa itu. Ya, boleh kita mengusulkan penyusunan standar. Lebih boleh lagi kalau kita jadi konseptornya. Ya, itu menurut saya bagus itu teman-teman nanti punya skill lah, punya kompetensi yang lebih. Ya, itu teman-teman. Lalu itu ada beberapa akun saya kalau teman-teman mau ngobrol atau konsultasi terkait dengan lab, terkait dengan pemenuhan implementasi ISO 1125 itu silakan bisa WA dan lain-lain ya. Ya. Oke, saya sebelumnya mau menyampaikan definisi standar. Ya. Ini mumpung momentumnya pas ya teman-teman ya. Kebetulan kita kemarin kan habis Lebaran kan. Kalau Lebaran itu pasti identik dengan kue ya. Dan saya yakin di rumah teman-teman pasti ada yang namanya kue kayak gini. Ini kue apa Mbak Silma namanya? Kalau di tempat saya sih nyebutnya wafer ya, Pak. Wafer ya, oke. Oke Mbak Silma, saya mau nanya nih. Mbak Silma kalau misalkan beli wafer itu kira-kira pengennya kayak gimana tuh? Yang renyah, Oke, yang kemudian satu. Kedua, coklatnya berasa, Pak. kuenya berasa. Ya, Udah sih itu aja. Oh, sama ketebalan sih paling. jalan ya. Iya. Itu tadi ya Mbak Silma ya dan teman-teman semua yang disampaikan sama Mbak Silma, itu namanya standar itu. Jadi standar itu adalah ekspektasi kita. Jadi kita itu kepengen beli sesuatu, pengennya seperti ini, itu standar. Tapi itu standar yang masih kecil ya, itu namanya standar konsumen. Biasanya standar konsumen untuk produk-produk pangan itu banyak melibatkan sensori, ya, rasa, penampakan, kemudian bau, warna, ya, kerenyahan, itu semua atribut-atribut sensori.
Itu dari sisi konsumen ya. Tapi kalau dari sisi produsen, ya, kalau saya sebagai produsen ya, saya sebagai pelaku usaha, pengennya membuat barang atau produk itu yang pangan ya, itu pasti yang semurah mungkin. Saya nggak kepengen bikin barang itu mahal, karena kalau saya punya produk ya itu mahal, ya nanti jual nggak laku ya. Ya, konsumen mungkin tingkat penerimaannya kurang kalau harganya terlalu mahal. Itu dari sisi produsen. Nah, kadang-kadang produsen itu kadang-kadang mengabaikan dari sisi kesehatan, gizi, dan lain-lain. Ya. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, tadi yang disampaikan Bu Silma tadi, itu standar yang terlihat loh. Ya, standar yang sifatnya kita bisa merasakan, bisa membau, bisa merasa. Tapi ada standar-standar yang kita tidak bisa melihat secara langsung. Contoh apa? Jumlah bakterinya, kan kita nggak tahu itu. Coba, kelihatan nggak itu? Kalau kita ambil wafer itu, jumlah bakterinya itu berapa itu angka ALT-nya? Ada nggak kandungan E. coli-nya? Ada nggak kandungan Staphylococcus misalnya? Di sana ada nggak kandungan logam berat? Kan nggak terlihat semua. Nah, makanya perlu kehadiran pihak ketiga, yaitu pemerintah. Ya. Jadi pemerintah itu di sini itu menjadi wasit. Ya. Jadi yang menentukan standar itu dia pemerintah, dan pemerintah itu nggak boleh berat sebelah ya. Ya. Dia nggak boleh terlalu condong ke kualitas, ya. Tapi dia juga tidak boleh terlalu abai terhadap kualitas. Ya. Maka standar itu harus komplit teman-teman. Sama standar pangan ya. Dari segi proses pembuatannya dia harus memenuhi kaidah GMP, SSOP, HACCP. Ya. Kemudian dia dari segi standar mutu dan keamanan pangan itu, sebuah produk itu tidak boleh terdapat bahan-bahan yang bisa mengakibatkan ini ya, terganggunya kesehatan. Ya. Jadi yang menetapkan pemerintah. Ya, jadi standar itu yang menetapkan pemerintah, tapi diwakili oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Saya kemarin sempat buka itu ya, buka standar biskuit. Ya. Ini kalau di standarnya namanya bukan standar wafer ya Mbak, standar biskuit. Ya. Saya kemarin sempat download ya standar biskuit. Dan ternyata di dalam SNI 2973 biskuit itu banyak jenisnya. Salah satunya wafer. Ya. Jadi itu definisi dari wafer itu. Biskuit dibuat dari adonan cair, berpori-pori kasar, renyah, bila dipatahkan penampakannya tampak berubah. Ya. Itu definisi produknya. Lalu definisi syarat mutunya macam-macam teman-teman. Dia ada keadaan fisik, ada pemenuhan kadar airnya itu minimal itu harus berapa, kadar abu tidak larutnya berapa, proteinnya harus berapa, bilangan asamnya berapa, cemaran logam beratnya berapa, ada semua, termasuk cemaran mikroba, ALT, E. coli, dan macam-macam. Banyak teman-teman standar mutunya. Dan saya yakin kita sebagai konsumen ya nggak mampulah menjangkau seperti itu. Paling kita tahunya hanya sebatas atribut sensori. Ya. Makanya perlu ditetapkan secara jelas ya, syarat mutunya itu apa saja, agar nanti bisa jadi guidance ya atau pedoman ya bagi pelanggan ataupun bagi produsen. Oke, kalau kita bicara standar ya teman-teman, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah merasakan. Cuma kadang-kadang tidak kita sadari. Ya. Contoh, ya, yang jelas itu ya, teman-teman beli SIM card. Coba kalau SIM card itu semua produsen itu bikin standar sendiri-sendiri, aduh repot itu, kita beli HP nanti bingung nanti. Ya. Makanya SIM card itu ada standarnya itu, panjang, lebarnya berapa, ketebalannya berapa, ada standarnya. Ya. Contoh lagi kertas teman-teman, ada standarnya itu. Ya. Saya sampai apal ya kalau karena zaman dulu itu, zaman kuliah itu kan dapat mata kuliah menggambar teknik itu, sampai apal itu. Kertas A4 itu panjangnya 297, lebarnya 210.
Itu sudah standar internasional ya. Karena dengan kita punya standar, kita enak. Tidak usah bingung lah. Mau cari kertas, cari SIM card, cari macam-macam. Termasuk pangan, teman-teman. Jadi kalau pangan itu standarnya yang pasti satu, dia harus safety-nya harus diutamakan, ya, keamanan pangannya. Jadi ketika dikonsumsi tidak menimbulkan masalah kesehatan. Ya, teman-teman kan kemarin tahu kan yang heboh masalah obat untuk anak-anak mengandung etilen glikol itu kan. Ya. Itu jelas itu yang salah dari pihak produsennya itu. Saya sempat baca beritanya, dia ternyata mengganti bahan bakunya ya, dengan bahan baku yang lebih murah. Ternyata mengandung bahan yang berbahaya. Ya, satu aman itu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya harus bergizi, teman-teman. Ya, makanya di beberapa standar itu pasti ya tidak semua ya. Misalkan inilah biskuit itu pasti dia ada pemenuhan proteinnya berapa. Ada pasti. Jadi nggak mau pemerintah itu ya bahwa biskuit itu hanya enak saja, tapi juga harus gizi. Ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Lalu klasifikasi dari SNI. Jadi ini suara apa ya Mbak? Berapa? Peserta ada yang bocor. Ada Pak. Ada ya. Ya. Jadi BSN itu ketika membuat standar itu ada dua jenisnya. Yaitu SNI yang memang yang bikin dari BSN sendiri. Ya. Cirinya gampang teman-teman. Teman-teman lihat saja. Contoh misalkan SNI 2973. Nah, itu bikin sendiri tuh. Ya. SNI 2354. Itu bikin sendiri tuh. Ya. SNI 8152 itu bikin sendiri. Ya. Dan SNI ini bisa macam-macam teman-teman ya. Dia bisa SNI produk, bisa SNI proses, bisa SNI jasa, bisa SNI pelaksanaan kegiatan pengujian, bisa SNI manajemen dan lain banyak. Cirinya itu, pokoknya setelah kata-kata SNI, dia langsung dengan menggunakan angka. Itu pasti buatan BSN sendiri. Ya. Lalu yang kedua, SNI itu ada yang namanya adopsi identik, teman-teman. Contoh teman-teman gini, misalkan di tempat saya ya sudah menerapkan ISO 9001. Ya, ISO 9001 itu kan Quality Management System ya. Itu kan standar internasional kan. Ya. Edisi aslinya pakai bahasa Inggris itu. Ya. Tapi karena ISO 9001 itu ternyata di Indonesia itu banyak sekali yang mengimplementasikan, bahkan jumlahnya sudah ribuan, maka itu diadopsi itu. Jadi SNI ISO 9001-2015. Jadi walaupun itu diadopsi ya, atau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, tapi identitas standar aslinya tidak mungkin hilang, teman-teman. Tidak boleh hilang. Ya, jadi harus digabung itu. SNI ISO 9001-2015. Nah, jadi kalau teman-teman nanya ya, Pak, bedanya apa Pak ISO 9001 dengan SNI ISO 9001? Beda bahasa, teman-teman. ISO 2001 bahasa Inggris, SNI ISO 2001 itu pakai bahasa Indonesia. Ya. Yang kebanyakan diadopsi itu SNI standar ya, standar mutu ya. Misalkan SNI ISO 2001, SNI ISO 1125, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi cirinya itu teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman itu menjumpai setelah kata SNI itu ada kata ISO, IC, atau ada kata ASTM, ya, atau ada kata JIS misalkan. Itu artinya itu kita adopsi dari standar lain. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke SNI produk pangan. Jadi yang dimaksud dengan SNI produk pangan itu, ya, dia adalah standar yang dibikin secara konsensus. Ya. Tadi saya bilang ya, jadi kalau lihat gambar itu kan 3 itu.
ya, produsen, konsumen, dan pemerintah. Ya. Jadi bertiga ini dia kumpul nih bareng, rapat bareng ya. Namanya rapatnya panitia teknis ya. Bareng, ya. Lalu menyusun standar bareng dan harus konsensus itu, harus kesepakatan. Ya. Lalu yang kedua, nanti kalau sudah sepakat, jajak pendapat sudah oke, nanti ditetapkan itu sama BSN. Ada surat resminya. Nanti ada publikasinya ya di situsnya BSN.go.id. Ya, resmi. Ya. Lalu untuk SNI, ini secara umum ya teman-teman general ya, itu sebenarnya sifatnya voluntary ya, sukarela. Jadi kalau misalkan teman-teman ada satu produk ya, misalkan produk yang tadi ya, biskuit misalkan, atau SNI susu misalkan, susu pasteurisasi. Itu sebenarnya secara general, secara umum itu voluntary teman-teman, sukarela. Produsen itu mau pakai silakan, mau nggak pakai silakan. Dan jumlah SNI produk itu banyak ya teman-teman, ribuan itu. Tapi dalam kondisi tertentu, ya kondisi tertentu, biasanya itu hubungannya dengan masalah kesehatan teman-teman. Ya. Kalau misalkan pemerintah itu merasa ini kok kayaknya ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat nih, ya, itu menjadi wajib itu SNI-nya. Contoh yang menjadi wajib untuk SNI produk itu satu, garam konsumsi, minyak goreng, terigu, air minum dalam kemasan, biskuit, mie instan, itu wajib. Dan yang wajib itu jumlahnya nggak banyak ya. Itu kalau SNI produk pangan itu paling puluhan dibandingkan yang nggak wajib. Yang nggak wajib itu malah ribuan. Ya, jadi banyak yang nggak wajibnya. Yang wajib itu sedikit. Ini contoh ya. Nah, ini garam. Ya, jadi kalau teman-teman beli produk garam, pastikan dia ber-SNI. Ya, ini hubungannya dengan gizi kan, ya, dan keamanan pangan. Kenapa ditetapkan? Ya, ini teman-teman ya. Jadi pemerintah itu melihat, ya, kalau misalkan masyarakat Indonesia itu kekurangan yodium, itu bisa mengakibatkan gondok kan, ya, dan masalah kesehatan yang lain. Makanya itu diwajibkan itu, ya, garam konsumsi beryodium itu wajib. Ya, itu hubungannya dengan kesehatan. Yang kedua, ini yang ramai ya 5 tahun kemarin ya. Ya. Jadi dulu yang namanya produk ikan kaleng itu ya, sarden kaleng itu nggak wajib SNI-nya. Sebelum 2018. Ya. Mulai 2018 menjadi wajib. Kenapa wajib? Karena proses ikan tuna dalam kaleng itu, dia ada namanya proses termal ya teman-teman. Namanya proses termal dengan menggunakan pasteurisasi. Kalau dia proses termalnya tidak berjalan dengan baik, misalkan suhunya tidak terpenuhi sampai ke suhu pusatnya, waktunya dia tidak tercapai ya, itu bahaya itu. Ya. Makanya diwajibkan itu, karena ini termasuk high risk ya, high risk. Ya. Bahaya itu nanti ada bakteri yang bisa berkembang itu, namanya bakteri Clostridium ya, botulinum. Ya. Cirinya biasanya mengembang, pelempung mengembang kalengnya. Yang kedua, ini disebabkan kemarin saya sempat buka-buka di internet itu, kemarin banyak sekali keluhan dari masyarakat itu. Saya beli ini ya, beli cek. Kedengeran nggak Mbak? Kedengeran Pak. Kedengeran ya? Ya. Saya beli ikan sarden kok ikannya kecil-kecil ya. Makanya itu sekarang diwajibkan itu. Jadi salah satu fungsinya itu ya terkait dengan ini ya, apa economic fraud ya. Jangan sampai kita beli ikan sarden tapi ikannya kecil-kecil. Yang kedua terkait dengan keamanan pangan. Nah, itu ya teman-teman
Oke, saya mulai dari tahapan penyusunan. Ini dari pengalaman saya ya. Yang pertama itu 2017 saya jadi konseptor SNI, yang kedua 2019, yang ketiga ini. Yang pertama itu namanya pengusulan, teman-teman. Jadi tahun kemarin 2022 kantor kita itu dapatkan surat dari BSN lewat kementerian ya. Tolong dong BPMHB Semarang itu punya usulan apa ini terkait dengan SNI produk. Ya. Kita lihat teman-teman, oh ternyata ada produk yang memang menurut kita itu perlu direvisi SNI-nya. Karena banyak sekali yang berubah ya selama 7 tahun ini kan. Ya. Jadi yang pertama, SNI itu harus diusulkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen menjadi konseptor SNI, usul itu sama BSN. Boleh lewat email. Contoh misalkan, Mbak Silma melihat ya, Pak, saya kok sering melihat ya Mbak, ada produk misalkan gudeg dalam kemasan kaleng misalkan, Mbak ada serinya ya. Saya nggak tahu ya teman-teman ya, nggak, saya belum browsing ya. Gudeg kemasan kaleng itu sudah ada serinya belum? Misalkan ya teman-teman melihat ada satu produk dan kebetulan produk itu beredar secara luas dan laris lah, teman-teman bisa mengusulkan. Ya. Jadi yang mengusulkan itu bisa masyarakat, bisa dari kalangan pengusaha, bisa dari mewakili dari konsumen. Ya. Boleh mengusulkan. Ya. Ya usulannya detail ya, tidak hanya judul, tapi kita juga perlu memberikan alasan. Kenapa kok perlu adanya SNI ini? Tulis itu alasannya apa. Bagus lagi kalau ada bukti dukungnya. Misalkan ada surat misalkan dari asosiasi produsen, misalkan ada asosiasi pengusaha gudeg seluruh Indonesia misalkan. Itu bisa bikin surat sebagai bukti dukung kita. Nanti oleh BSN akan disaring teman-teman. Jadi tidak semua usulan itu diterima. Ya, akan disaring mana yang kira-kira memang menjadi concern yang perlu segera dibuatkan SNI. Ya, nanti akan diterima oleh BSN. Dan nanti BSN akan menerbitkan surat keputusannya. Namanya Program Nasional Perumusan Standar. Ya, dari awal tahun itu ada itu. Tahun 2023 itu jadwalnya BSN bikin standar apa saja ada semua. Lengkap dengan konseptornya. Teman-teman bisa itu menawarkan diri jadi konseptor. Saya mau dong jadi konseptor ya. Oke, itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi usulkan dulu, nanti diterima oleh BSN, BSN bikin program nasional. Yang kedua, kalau kita mengusulkan SNI produk dan kebetulan saya ya ditunjuk sebagai konseptornya, ya, saya melakukan apa untuk persiapan penyusunan SNI? Ya, saya segera, sebelum ini gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini kebetulan sudah ditunjuk jadi konseptor SNI, ya, nanti teman-teman akan mendapatkan workshop. Ya, jadi BSN itu sebelum menerjunkan seorang atau tim konseptor itu menjadi konseptor SNI ya, itu tidak dilepas ya. Ya, kalau bahasa Jawanya tidak dicolke gitu ya. Ya, dia memberikan pendidikan dalam bentuk workshop. Ya, workshop itu isinya macam-macam ya. Workshop cara penyusunan, kemudian workshop bagaimana membuat draft SNI. Apa nanti yang akan kita lakukan, ada semua workshopnya. Ya. Lalu kalau kita sudah ditunjuk jadi konseptor, kita sudah ikut workshop, yang pertama kita lakukan ya sebagai konseptor itu adalah nomor satu, kita visit ke tempat produksi teman-teman. Teman-teman harus melihat itu proses produksi produk itu dari awal sampai akhir. Tanya secara detail itu. Bagaimana penerimaan bahan bakunya, standar bahan bakunya bagaimana. Ya.
Kalau perlu, ya bukan nggak, kalau perlu ya, wajib melihat sertifikat penerimaan bahan baku, hasil pengujiannya seperti apa. Ya. Lalu melihat proses produksi, harus lihat detail itu teman-teman. Ya. Minta sama produsennya ya, atau pelaku usahanya, minta diagram alir prosesnya, diminta itu. Semua yang dilaksanakan di perusahaan itu harus dilihat itu dari awal sampai akhir, dari raw material sampai ke end product harus dilihat semua. Ya. Ini beberapa gambarnya ya teman-teman ya. Saya kebetulan 2 kali ya sudah visit kan, sudah visit ke pabrik. Ya. Nanti mungkin sekali lagi. Ya. Dan yang kedua, kalau dimungkinkan itu jangan cuma visit di satu tempat ya. Harus visit paling enggak ya 3 tempat lah. Ya, jadi nanti kita punya pembanding. Karena setiap tempat itu pasti dia punya aliran proses yang mungkin agak beda. Jadi harus minimal 3 tempat lah. Ini kemarin kegiatan saya nih. Ya kira-kira seminggu yang lalu ya. Saya cek penerimaan bahan baku, standar, proses produksi, proses pasteurisasi. Ya. Sampai ke tempat penyimpanan saya cek, teman-teman. Saya masuk itu ke cold storage-nya itu. Kabarnya ada ya. Ya. Proses penutupan kemasannya saya cek. Ya. Sampai ke ini ya. Alat kemasnya saya lihat. Alat kemasnya itu food grade enggak, sertifikatnya mana, COA-nya, saya lihat semua. Termasuk penetapan expired date-nya saya lihat. Bagaimana penetapan expired date-nya? Kenapa kok misalkan 6 bulan misalkan? Kenapa kok tetapkan 6 bulan? Alasannya apa? Saya lihat semua datanya. Itu ya. Yang pertama lihat proses produksi. Yang kedua, setelah kita melihat proses produksi, kita wajib sampling, teman-teman. Wajib ngambil sampel. Nanti sampel ini kita bawa ke lab terakreditasi. Harus terakreditasi teman-teman labnya ya. Karena kalau kita nggak terakreditasi, kita tidak bisa memberikan jaminan mutu ya, kevalidan dari hasil uji sampel itu. Ya. Itu nanti dilakukan pengujian secara lengkap ya. Ya, sensori, uji fisika, uji kimia, uji mikrobiologi, semua kita uji. Ya. Karena nanti dengan hasil pengujian ini nanti kita bisa menetapkan syarat mutu keamanan pangan. Kalau teman-teman nggak melakukan pengujian di lab, ya nanti nggak bisa punya gambaran produk ini tuh kira-kira kandungan timbalnya berapa ya. Kalau saya beri syarat mutu bahwa timbalnya maksimal 100 ppb itu bisa nggak? Capable nggak? Kita nggak punya gambaran. Kalau kita tidak sampling, lalu tidak melakukan pengujian. Yang keempat, ini gambarnya pas saya sedang menginterview ya. Nomor 4 itu yang kita lakukan itu menyerap informasi dari produsen. Ya, dalam bentuk diskusi lah. Ya. Dan kemarin itu asik ya diskusinya ya. Saya kemarin tuh hanya untuk menyerap informasi dari produsen tuh 2 jam itu. Saya tanya detail itu. Ya. Sampai ke sewa-sewanya, bahan pengemas, macam-macam saya tanya semua. Ya. Termasuk yang paling penting itu teman-teman. Kalau kita menyerap informasi dari produsen itu, kita tanya tren terbaru dari produk itu teman-teman. Ya. Ini kemarin saya dapat informasi bagus ini dari produsen. Dapat masukan. Pak, kayaknya nggak perlu lah Pak pengujian salmonella Pak. Karena ini kan ada proses pasteurisasi. Ya. Lebih bagus lagi kalau diganti dengan pengujian Clostridium botulinum. Ya. Karena ada produk kalengnya. Dan sekarang itu dari buyer luar negeri ya, itu mensyaratkan ada pengujian Clostridium, Pak. Lebih baik serinya nanti menghilangkan pengujian salmonella diganti Clostridium.
Itu salah satu informasi teman-teman yang saya dapatkan dari produsen. Dan informasi yang lain ya, tren-tren terbaru terkait dengan ini ya, dengan keinginan konsumen, ya, capability proses dan lain-lain, banyak itu. Ya. Nomor 5. Nah, ini teman-teman mungkin belum ini ya, belum ngeh ya. Nomor 5 yang dilakukan oleh konseptor itu baca literatur, teman-teman. Ya, karena salah satu prinsip dari standar itu dia itu harus koheren. Koheren itu artinya gini, teman-teman. Jangan sampai kita kalau bikin standar SNDI itu terlalu gapnya terlalu jauh ya, terlalu jomplang dengan standar internasional. Maka mau nggak mau harus baca standar itu. Ya. Nah, standarnya apa? Nomor 1 itu teman-teman wajib buka kodek ya, standar kodek. Ya, jadi standar kodek itu apa sih? Jadi kodek Alimentarius Commission itu dia adalah suatu standar yang dibikin oleh joint organisasi ya, yaitu FAO dan WHO. Ya, FAO itu kan organisasi dunia yang terkait dengan pangan ya. Kalau WHO kan organisasi dunia yang terkait dengan kesehatan. Dia join bikin standar bareng. Semua ada di kodek teman-teman. Nanti teman-teman silakan lah di-download dan gratis ya teman-teman. Ya. Jadi nanti standar kita itu kalau bisa ya ikut dari standar internasional. Ya. Contoh yang saya memberikan contoh yang real ya. Kalau kita bicara pangan ya, salah satu bentuk pengawetan pangan itu kan kering, pengeringan. Ya. Kalau nanti dilihat ya, bagaimana sih definisi dari produk pangan kering? Produk pangan kering banyak ya teman-teman ya. Bisa abon, bisa keripik, ya, bisa biskuit dan lain-lain. Gimana kita menetapkan ciri dari produk kering? Menurut kodek, yang dimaksud dengan produk pangan kering itu bila kadar airnya di bawah 11%. Ya. Jadi nggak ada ceritanya kok produk pangan kering kok kadar airnya di bawah 12%. Nah, itu perlu kita adopsi, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman bikin standar produk-produk kering, jangan sampai kadar airnya di atas 11%. Karena menurut kodek itu ketika lebih dari 11% itu masih dimungkinkan mikroorganisme itu berkembang. Tapi kalau di bawah 11% itu kecil berkembang. Nah, ini contoh saja. Ya, maka mau nggak mau kita harus ikut standar dari kodek. Jadi saya baca itu teman-teman ya, ada standar kodek, ada standar dari FDA, ada standar dari Eropa, saya baca semua itu terkait dengan produk yang saya bikin ya. Ya. Tapi tidak hanya standar internasional ya. Saya juga membuka standar-standar nasional. Contoh saya buka Perpom ya, PRKB POM misalkan terkait dengan cemaran logam. Saya buka peraturan BPOM itu terkait dengan cemaran ini logam berat ya. Dan yang lain ya, ada peraturan dari Menteri Kesehatan dan lain, banyak itu. Ya, dari literaturnya banyak. Kalau 10 itu ada kayaknya macam-macam. Ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus harmonis. Jadi kalau kita bikin standar itu harmonis, jangan bertentangan dengan standar yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam standar BPOM itu bilang kadar timbal maksimal 300 ppb, ya kita harus ikut itu. Jangan bikin standar sendiri. Ya. Itu ya. Jadi dari ini ya, data literatur, data hasil pengujian, data interview dari produsen, data dari kita melihat flowchart atau diagram alir produksi, kita tuangkan dalam bentuk draft SNI. Ya. Jadi bikin draft SNI itu tidak semau saya ya. Ada aturannya. Ya. Itu sudah ditetapkan template-nya oleh BSN.
Nah, jadi saya tidak mengubah sedikit pun. Template-nya seperti ini kira-kira teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin produk SNI pangan ya. Ruang lingkup, acuan normatif, setelah definisi, syarat bahan baku, penolong, bahan tambahan pangan, syaratan mutu dan keamanan pangan, cara sampling, cara uji, syarat lulus uji, cara hygiene dan penanganan, pengemasan, pelabelan, dan lain-lain. Ya. Dibikin ya. Lalu kalau kita sudah bikin draft SNI, nanti dipaparkan teman-teman dalam bentuk rapat teknis. Ya. Ini kebetulan gambar lama ya, karena kalau yang sekarang itu rapat teknisnya pakai Zoom ya. Ini gambar lama, ini yang tahun 2017 kayaknya. Ya. Itu saya yang SNI yang pertama itu dulu saya harus datang ke Jakarta, saya memberikan paparan. Ya. Paparan di hadapan Komtek ya, komite teknis. Di mana komite teknis itu isinya satu, ada unsur pengusaha. Yang kedua, ada unsur konsumen, itu yang mewakili YLKI. Ada unsur regulator, itu pemerintah, teman-teman. Biasanya kementerian terkait. Yang keempat, ada unsur akademis. Ya, akademis. Ada yang dari Undip, ada yang dari PB, ada yang dari Riau. Ya. Lalu ada dari unsur laboratorium. Ya, dia memberi pertimbangan terkait dengan cara pengujian. Kemudian ada juga dari unsur POM. Ya. Tambah satu lagi, ini masih kurang ya. Ada yang dari unsur BSN terkait dengan struktur draft SNI-nya. Ya, jadi yang terlibat banyak teman-teman. Ya. Dalam rapat teknis ini saya memaparkan teman-teman persis dengan kalau teman-teman pendadaran skripsi itu ya. Rame itu. Ya. Nah, ini teman-teman ini yang perlu diketahui ya. Kalau saat rapat itu tidak boleh menang-menangan. Ya. Jadi dia prinsipnya konsensus, kesepakatan bersama dan tidak memihak. Jadi nggak boleh kita hanya memenangkan dari pihak produsen, memenangkan dari konsumen. Ya. Jadi semua yang terlibat itu harus diberi kesempatan ngomong itu. Dari produsen dia ngomong dari sisi cara berproduksi. Konsumen dia ngomong dari sisi penerimaan konsumen. Ya. Dari sisi akademis dia ngomong dari sisi literatur terkini. Ya. POM itu dia ngomong terkait dengan standar kesehatan. Misalkan. Jadi semua dia ngomong dan ramai teman-teman. Ya. Jadi kalau rapat kayak gini itu minimal 3 jam. Ya. Dan yang saya suka ketika rapat model seperti ini ya, itu benar-benar membuat kita itu tambah pintar teman. Ya, makanya saya suka itu kegiatan jadi konseptor SNI ya. Karena itu benar-benar majelis ilmu ya. Di situ itu orang hebat-hebat, orang pintar-pintar kumpul itu. Ya, minimal itu S2 yang datang ini. Profesor banyak. Mungkin yang S1 hanya saya itu waktu rapat Komtek itu ya. Jadi memang benar-benar berbobot lah. Kalau debat itu tidak debat kusir ya, tapi benar-benar debat ilmu. Ya. Dengan literatur, ya, dengan pengalaman, dan keren itu ya. Dan saya sangat mengharapkan ya teman-teman di sini suatu saat boleh lah. Ya. Ya, paling enggak ikut merasakan jadi konseptor SNI. Jadi pengalaman, kalau saya bilang sama teman-teman ya, pengalaman jadi konseptor SNI itu bagi saya itu kayak jadi ruang pengembaraan ilmiah teman-teman kalau saya bilang. Ya, jadi ruang ilmu lah. Ya. Ya. Oke, dan yang terakhir teman-teman. Ya. Untuk yang rapat teknis tadi 3 kali ya teman-teman. Kenapa kok 3 kali? Untuk yang RSNI 1 dan 2 itu biasanya banyak sekali revisian. Saya kebetulan bulan kemarin baru RSNI 1 itu. Ya, RSNI 1. Ya, kemarin banyak dapat masukan. Ya. Salah satu masukannya itu gini. Yang awal ya, awal draft penyusunan SNI itu saya kan bikin judul daging rajungan pasteurisasi dalam kaleng. Tapi ternyata masukan dari konsep dari
kontak dari pengusaha ya, bilang, Pak, sekarang itu trennya tidak cuma pakai kaleng, Pak. Produk kita itu ada yang kemasan pouch, ada yang kemasan cup. Tolong nanti judulnya diganti, Pak. Ya, akhirnya kita ganti. Ya, menjadi daging rajungan pasteurisasi dalam kemasan hemertis sekarang. Nggak nyebut kaleng secara spesifik. Itu satu contohnya. Yang kedua, kemarin salah satu masukannya, Pak, tadi nanti tolong, Pak, sampling lagi ke perusahaan yang lain. Nanti saya minta data uji hasil labnya, karena kemarin kita belum keluarkan data uji labnya. Dan lain-lain, teman-teman. Kalau saya hitung itu ada 11 masukan. Itu nanti disempurnakan di RSNI 2. RSNI 2 sama. Ya, tapi kalau sudah RSNI 2 itu biasanya sudah lebih rapi ya. Lebih rapi, revisinya sedikit. Ya. Dan nanti saat RSNI 3 itu jarang lah ada revisian. Jadi 3 kali rapatnya, RSNI 1, 2, ketiga. Nanti kalau sudah ketiga itu disepakati, nanti ada yang namanya jajak pendapat. Ya. Jadi semua anggota Komtek itu ya, yang jumlahnya itu lumayan banyak, itu ada 20-an ya. Dia itu jajak pendapat. Ya. Jadi yang paling bagus itu kalau sepakat semua ya, kalau sepakat semua. Tapi kalau misalnya nggak sepakat ya, nanti kita voting ya. 2/3 itu harus menyetujui agar ini dapat disahkan sebagai SNI. Ya. Ketiga, nanti perbaikan akhir ya. Ini biasanya bukan masalah konten ya, tapi paling redaksional. Ada kurang huruf, kurang angka, atau mungkin kalimatnya ada yang salah. Dan yang terakhir nanti voting, teman-teman. Voting untuk menentukan bahwa ini dapat diterima apa enggak. Ya. Dan biasanya setelah voting itu biasanya dipublish ya di situsnya BSN bahwa untuk Komtek nomor sekian-sekian sudah pemungutan suara untuk SNI ini, mohon tanggapan dari masyarakat. Kalau nanti masyarakat ternyata nggak ada komplain, nanti ditetapkan itu, didok itu menjadi SNI. Dan itu dokumen resmi ya teman-teman ya. Jadi dokumen SNI itu dokumen ilmiah, ya, dokumen resmi, dan itu dokumen negara itu. Dan keren ya, nama kita nanti tercantum di situ. Ya. Konseptor SNI Bapak Mulyono dari BPMHP. Ya. Itu ya kalau bagi saya kayak sebuah kebanggaan lah. Ya. Karena kita bisa mempunyai suatu produk ilmiah ya dalam bentuk standar. Ya. Oke Mbak Silma, kayaknya materinya sudah ya. Silakan. Saya Oke. kembali ke Mbak Silma. Udah selesai apa ya materinya ya? Wah, Ya. ini juga nambah insight saya juga nih, karena selama ini belum pernah tahu penyusunan SNI ternyata bisa pakai konseptor yang dari luar gitu ya Pak ya. Saya kira tuh harus eksklusif gitu, hanya orang BSN-nya saja gitu. Ternyata tidak ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyono atas penjelasan materinya. Kita langsung buka saja ya untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi para peserta yang mau bertanya. Ada pertanyaan yang masuk? Oh, belum ada pertanyaan yang masuk nih sejauh ini di chat box. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Mulyono terkait penyusunan SNI yang sudah Pak Mulyono jelaskan. Silakan boleh kirimkan pertanyaannya di chat box, atau mau raise hand juga boleh. Silakan kalau mau raise hand ya Bapak Ibu. Kayaknya terkesima Oke. ya, dengan penjelasan saya ini ya. Oke, silakan. Oh, ada yang masuk nih Pak. Pertanyaan dari Ibu Maslihatun menanyakan, tadi disampaikan bahwa di rapat teknis ada pesertanya itu konsumen ya Pak ya. Untuk Ya, konsumen itu apa ada syarat tertentu untuk ikut dalam rapat tersebut Pak? kalau saya berapa kali ikut ya Mbak, kalau rapat teknis itu biasanya diwakili YLKI Mbak. Oh, oke. Tapi bisa dimungkinkan ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman itu kepengen ikut andil ya, misalkan itu kan di-share itu di situsnya BSN ya, bahwa saat ini BSN itu sedang membuat SNI A, B, C, D, E, F, B. Kalau teman-teman tertarik mungkin bisa berkirim
surat, lewat email itu mungkin bisa disertai alasan ya. Saya ikut pembahasan dengan alasan ini. Ya, mungkin bisa. Tapi yang sekarang masih diwakili dengan YLKI karena lebih mudah lah. Dan perlu ditahu ya teman-teman ya, kalau yang wakil YLKI itu bukan berarti suara dari konsumen nggak terwakili ya teman-teman. Karena yang ikut terlibat di YLKI itu juga nggak main-main ya. Itu pakar itu teman-teman. Ya. Pakar itu. Jadi orangnya berbobot lah. Bukan konsumen yang biasa itu enggak. Itu ya, Bu ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Mulyono dari Ibu Maslihatun. Bila ada feedback silakan dipersilakan. Kemudian pertanyaan kedua Pak dari Pak Derianto. Pertanyaannya, apakah untuk penetapan SNI akan ada verifikasi ulang untuk SNI produk untuk pengecekan bahwasannya standar proses yang berlangsung untuk pengolahan produk tersebut masih sesuai dengan standar atau tidak? Ya, pertanyaan bagus ini. Gini Pak, yang namanya SNI produk itu bukan kitab suci ya Pak ya. Kalau kitab suci bikin sekali dipakai selamanya. SNI itu harus ikut zaman Pak. Jadi bagus ya, SNI itu yang baik itu 5 tahun sekali diupdate, direvisi. Itulah kenapa saya tahun ini mengambil judul daging rajungan pasteurisasi ya. Karena saya melihat ya, jadi SNI-nya lama kan, 2016. Kalau dengan sekarang berarti sudah 7 tahun. Saya cek itu sudah banyak yang nggak update. Ya nggak update prosesnya, nggak update standar mutunya, sudah nggak ngikutin zaman. Termasuk kemasannya kan. Kalau kemarin yang lama itu kan judulnya kan daging rajungan kaleng, daging rajungan pasteurisasi dalam kaleng. Tapi sekarang yang baru itu nggak cuma kaleng, ada kemasan pouch, ada kemasan cup. Makanya kita update itu, kita revisi. Menjadi daging rajungan pasteurisasi dalam kemasan hermetis. Ya. Ini masih berjalan. Gitu ya kira-kira ya Pak Derianto ya. Ya, betul Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dari Pak Derianto, bila ada feedback dipersilakan, boleh disampaikan. Pertanyaan berikutnya Pak, ini pertanyaan dari Ibu Nadia Ananda. Menanyakan, jika terdapat beberapa produsen dengan produk yang sama, maka proses produksi dan sampel yang diambil dari produsen yang mana untuk penetapan SNI ini, Pak? Jadi, tadi ya Bu, saya sampaikan ya, pembuatan SNI itu konsensus, teman. Jadi kalau misalkan ya, contoh saja ya, produk A itu dia dipasteurisasi suhunya 145 derajat Celcius. Produk B suhunya 150, produk C 152. Ya, beda ini ya, beda suhu. Waktunya mungkin juga beda-beda, satu 10 menit, satu 12 menit, satu 15 menit. Kita konsensus, Bu. Ya, kita konsensus, asal dari sampel yang kita ambil, ternyata itu sudah memenuhi standar. Maka kita konsensus. Ya, konsensusnya biasanya, misalkan proses ya, kita ambil jalan tengah. Ya, misalkan dilakukan pasteurisasi pada suhu berapa. Di mana 3 proses itu bisa masuk. Nah, itu namanya konsensus itu. Ya. Jadi tetap konsensus, tapi untuk syarat mutu dan keamanan pangan nggak boleh konsensus. Ya, kalau itu sudah standar itu. Nggak boleh dikompromikan standar itu. Ya. Biasanya standar itu harus ikut standar internasional. Ya, contoh misalnya yang baru itu bilang ya bahwa standar antibiotik chloraminicol itu maksimal 150 ppt ya atau 0,150 ppb. Ya kita harus ikut. Nggak boleh kompromi ya. Gitu ya Bu Nadia ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Nadia. Bila ada feedback, silakan boleh disampaikan dari rekan-rekan yang lain. Ada yang ingin bertanya? Mungkin mau bertanya secara langsung, mau raise hand, boleh? Silakan mungkin. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya belum masuk ya. Pak, saya kalau yang tanya bolehkah? Saya penasaran. Ini agak nyambung dengan pertanyaan dari Ibu Nadia Ananda tadi. Ya.
tadi yang Bapak ceritakan kan ada beberapa produsen, terus kemudian mungkin beberapa kategori prosesnya agak berbeda gitu ya Pak ya. Kemudian Ya. nanti mana yang dipilih gitu. Kalau saya dari basicnya dulu Pak, milih perusahaan buat sampel. Ini gimana Pak? Ada seleksinya kah? Atau kita udah punya patokan kalau mau SNI nanti sampel perusahaan yang kita kunjungi harus PT ini atau seperti apa Pak mekanismenya? Bagusnya perusahaan yang kita sampling itu mewakili dari keadaan pelaku usaha di Indonesia. Paling bagus itu. Jadi kalau bisa ya paling perusahaan paling, mohon maaf ya, grade yang paling rendah paling tinggi itu kalau bisa diambil semua. Jadi nanti kalau kita bikin SNI itu ternyata tidak memberatkan yang mungkin grade-nya rendah. Tidak membuat kemudahan bagi yang grade-nya tinggi. Paling bagus kalau itu bisa mewakili pelaku usaha di Indonesia. Itu lebih bagus. Oke, baik. Berarti sampelnya ada banyak ya, Pak ya. Kalau kemarin Pak Mul ambil berapa sampel, Pak? Saya kebetulan kemarin kan tiga perusahaan ya. Perusahaan yang kaleng, lalu yang kemarin itu barusan 1 minggu yang lalu itu yang Pats. Mungkin 2 bulan lagi saya ngambil yang tadi yang kemarin Cup ya, kemarin Cup. Mungkin 2 bulan lagi saya ngambil yang Pats ya. Ya. Tapi karena memang kemarin saya ngambil produknya itu kan daging rajungan, itu biasanya perusahaan besar-besar. Nggak ada perusahaan daging rajungan itu kecil-kecil, nggak ada. Pasti besar-besar. Ya. Kebetulan saja ya. Tapi kalau yang produk-produk biasa, ya kita harus mewakili itu. Ya. Oke, baik. Berarti perlu banyak pertimbangan juga ya, Pak ya, milih sampel Ya, perusahaannya betul. ya. Ya, betul. Oke, baik. Em, Kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, teman-teman sekalian. Ini pertanyaan dari display name-nya namanya New. Ini mungkin nanti boleh dikonfirmasi atas nama siapa ya, Bapak atau Ibu. Pertanyaannya Pak, di industri pangan, apakah masih membutuhkan pelabelan SNI apabila produk dari industri tersebut sudah tersertifikasi internasional, misalnya GMP, HACCP, atau ISO 22000? Untuk industri pangan, terutama kalau produknya SNI wajib, itu wajib tersertifikasi SNI. Ya, contoh misalkan teman-teman bikin usaha terigu misalkan, ya wajib SNI lah. Minyak goreng misalkan, wajib SNI. Ya. Teman-teman bikin usaha biskuit, wajib SNI itu. Selama dia kategorinya SNI wajib Bu, berlabel SNI. Ya. Jadi berlabel SNI itu namanya sertifikasi produk ya teman-teman ya. Nanti kapan-kapan nanti saya jelaskan itu apa itu sertifikasi produk. Ya. Sertifikasi produk itu yang paling sering teman-teman lihat itu 1 SNI, 2 halal, itu sertifikasi produk. Tapi kalau yang ditulis ya sama siapa itu namanya ya, ya. GMP, CCP, ISO 22000 itu namanya sertifikasi manajemen. Jadi beda. Ya. Jadi walaupun sudah tersertifikasi manajemen keamanan pangan, itu wajib tersertifikasi produk. Ya. Kalau memang SRI-nya wajib ya. Tapi kalau enggak, ya enggak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Mulyono. Bagi akun dengan displaynya new, silakan mungkin bila ada feedback boleh disampaikan. Oke, baik. Karena waktunya agak terbatas ya Pak Mulyono, mohon maaf ini sepertinya sesi tanya jawab belum bisa lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Mulyono, boleh ya Pak ya, nanti mungkin melalui laman sosial media atau kontak-kontak yang tadi sudah saya tampilkan di awal ya Pak Mul ya. Okay. Oke, baik. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak ke penutupan, Bapak Ibu, mungkin kita foto bersama dulu ya. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak ada kendala untuk menyalakan videonya, mohon untuk dinyalakan dulu videonya. Silakan kami tunggu ya, Bapak Ibu ya. Mau rapi-rapi dulu, silakan, boleh. Oke, beberapa sudah mulai kelihatan, sudah on cam. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau on cam. Masih kami tunggu.
Oke, baik. Nah, ini baru kelihatan nih pesertanya. Oke, ada Ibu Selvia, ada siapa nih? Ada Bapak Rifai, ada Ibu Nita Kartina. Ini masih di kantor ya sepertinya ya. Belum Ya. pada pulang. Oke, banyak nih seragamnya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kak Aprilianti, ada Kak Anissa, ada Pak Nofri Angga. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Kak Livia. Oke, lumayan ramai ya. Tadi kalau waktu materi kebanyakan pada off cam jadi nggak kelihatan. Oke, kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Gayanya bebas, terserah. Saya capture dalam hitungan 3 ya, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk halaman pertama. Sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, kemudian halaman kedua, ini ada beberapa yang on cam ya. Saya capture dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Halaman 3, oh tidak ada yang on cam ya sepertinya. Oke, baik. Ya, mungkin itu ya untuk sesi foto bersamanya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum ke penutupan mungkin dari Pak Mulyono silakan boleh memberikan closing statement terlebih dahulu, Pak. Iya, makasih Mbak Silema. Jadi teman-teman semua, terima kasih sore ini menjelang maghrib teman-teman masih konsisten ya di depan kamera masing-masing. Ya, harapan saya mungkin ilmu yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan itu dapat berguna untuk teman-teman. Terutama teman-teman ini saya lihat banyak yang dari instansi lab ini. Ya, siapa tahu besok tergerak hatinya ya untuk jadi konseptor ya. Wah ini kayaknya saya pengen ini jadi konseptor. Karena memang menurut saya menyenangkan ya teman-teman. Karena itu benar-benar jadi kompetensi baru ya bagi kita ya. Itu ya Mbak Silma ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mulyono, terima kasih banyak untuk sesi materi dan tanya jawabnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, berikut adalah untuk link presensi Bapak Ibu sekalian dan link untuk unduh materi. Kami share screen ya. Saya bantu juga untuk kirimkan linknya melalui chatbox. Silakan mungkin Bapak Ibu isi daftar hadir terlebih dahulu ya, karena ini nanti datanya akan kami gunakan untuk memproses sertifikatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai lupa diisi. Saya kirimkan linknya melalui chat ya Bapak Ibu ya. Silakan bisa langsung diklik dan diisi ya Bapak Ibu untuk link daftar hadirnya. Kemudian nanti link materi juga sudah bisa diakses Bapak Ibu sekalian, di sana materinya sudah terupload, dan di link materi itu nanti kami juga akan unggah sertifikat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nanti kami unggah pada H+7 hari kerja setelah kegiatan webinar ini Bapak Ibu. Karena hari kerja berarti hari Minggu jangan dihitung ya Bapak Ibu ya, karena kami off. Jadi nanti mohon ditunggu, bisa di-download dulu aja materinya. Nanti untuk sertifikat kami upload menyusul pada H+7 hari kerja. Jadi jangan lupa disimpan Bapak Ibu sekalian, saya bantu kirimkan juga melalui chatbox ya, biar nanti Bapak Ibu bisa langsung akses untuk linknya seperti itu. Untuk akses daftar hadirnya, apakah bisa Bapak Ibu sekalian atau ada yang ada kendala mungkin untuk akses? Mungkin boleh silakan konfirmasi bila ada kendala ya Bapak Ibu ya. Oke, sambil menunggu, silakan Bapak Ibu boleh diisi terlebih dahulu. Linknya aman ya? Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Oke, silakan disimpan Bapak Ibu linknya untuk link materi ya. Dan link untuk unduh sertifikat Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita sekaligus untuk ke sesi penutupan ya Bapak Ibu ya. Linknya silakan nanti bisa diakses di chatbox, silakan. Kita ke penutupan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan webinar sore hari ini ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau misalnya rasanya kok kayak sebentar banget gitu ya, karena memang ini konsepnya webinar, jadi pembahasannya tidak terlalu mendalam ya, Bapak Ibu ya. Bila nanti membutuhkan
mendengarkan pembahasan-pembahasan topik yang mendalam, mungkin silakan boleh cek jadwal-jadwal kegiatan training kami, Bapak Ibu sekalian. Untuk agenda training maupun webinar, biasanya nanti akan kami update secara berkala di LinkedIn, Instagram, atau di website, serta Bapak Ibu juga boleh sekali coba akses di katalog WhatsApp kami, Bapak Ibu bisa langsung scan atau silakan boleh simpan link berikut. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bila Bapak Ibu berkenan, silakan boleh juga memberikan ulasan tentang kami ya Bapak Ibu melalui akun Google. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian rangkaian acara kegiatan webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Pak Mulyono. Kami tutup ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore, dan kepada seluruh peserta serta Pak Mulyono kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi dan menyimpan link materi, kami tampilkan kembali. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai semuanya, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mulyono. Izin ya Mbak ya. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih.